Siklus market kripto hari ini lagi bikin penasaran banget. Pasar masih cari arah di tengah sentimen makro yang penuh kejutan dan indeks fear and greed yang masih jadi sorotan. Sementara banyak yang was-was lihat volatilitas beberapa hari terakhir, ada juga yang justru mulai berburu peluang di tengah ketidakpastian. Di video kali ini, kita bakal bedah kondisi market terbaru, bahas data dan indikator siklus utama, plus analisa trading plan untuk beberapa aset top. Siap, kita mulai pembahasannya. Konten ini dibuat sebagai edukasi untuk komunitas kripto Indonesia. Semua analisa dan opini yang dibahas bukan merupakan saran investasi, dan keputusan tetap di tangan masing-masing penonton. Selalu lakukan riset mandiri dan pahami risiko sebelum terlibat di market kripto. Kalender ekonomi minggu ini cukup padat dan berdampak ke arah market kripto. Paling dekat, data ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat hari ini jam 11 malam yang bisa kasih gambaran kesehatan ekonomi AS. Data inflasi dari zona Eropa juga keluar beberapa hari ke depan dan biasanya bikin pergerakan di market global lebih tinggi. Jangan lupakan juga laporan tenaga kerja Amerika seperti non-farm payrolls dan unemployment rate pada tanggal 9 Januari. Semua data besar ini bisa bikin volatilitas makin terasa di market kripto. Federal Reserve buka tahun ini dengan sinyal bakal nahan kenaikan suku bunga sementara waktu. Ini jadi kabar yang cukup ngefek buat kripto, karena kalau suku bunga stabil atau turun, biasanya investor mulai cari aset berisiko kayak Bitcoin dan Ethereum. Tekanan inflasi yang menurun juga bikin pasar lebih optimis, tapi The Fed tetap hati-hati, nunggu data lanjutan sebelum ambil keputusan baru. Dari Eropa, data inflasi terakhir menunjukkan penurunan di bawah target European Central Bank. Presiden ECB sendiri bilang, walau inflasi udah dekat target, mereka masih akan hati-hati dan siap ubah kebijakan kalau dibutuhkan. Kondisi ini bisa memperpanjang era suku bunga rendah atau bahkan stimulasi tambahan, yang biasanya mendorong investor tambah minat sama aset alternatif, termasuk kripto. China hari ini ngumumin paket stimulus ekonomi baru buat dorong pertumbuhan. Paket ini mencakup belanja infrastruktur dan insentif pajak buat sektor industri dan UKM. Dampak ke kripto, likuiditas global cenderung bertambah dan risk appetite investor meningkat. Apalagi di saat ekonomi negara maju justru melambat, sentimen stimulus dari negeri tirai bambu sering dianggap jadi bensin tambahan buat market aset digital. Indeks fear and greed hari ini di level 42, sedikit naik dibanding minggu lalu yang sempat di zona fear point 30. Kalau dilihat pergerakan bulan lalu, market sempat panik, bahkan skor sempat menyentuh extreme fear di angka 10. Tapi sekarang sudah masuk wilayah netral. Artinya, tekanan panik mulai reda, walau keraguan masih terasa. Kondisi kayak gini biasanya bikin market cenderung sideways, dengan potensi breakout kedua arah. Bicycle top lagi-lagi jadi lampu peringatan paling klasik dalam siklus kripto. Hari ini, garis moving average 352 kali 2 masih jauh di atas harga Bitcoin, lebih dari $200.000. Artinya, belum ada tanda-tanda siklus puncak terpicu. Analoginya, lampu merah di jalan masih mati, belum ada peringatan bahaya untuk siklus parabolic top. Sekarang kita bahas Puel Multiple yang posisinya di 0,95. Biasanya, angka ini identik sama fase awal pemulihan atau masuk area akumulasi. Belum masuk fase overheat atau distribusi. Jadi dari sisi siklus, bisa dibilang tekanan jual dari miner belum tinggi, bahkan terbilang adem, dan market masih berpotensi menguat ke depan kalau tidak muncul kejutan besar. Dari 30 indikator utama, gak ada satupun yang nyala sinyal take profit agresif. Contohnya, AAR 999 Index baru di 0,57, masih jauh dari target 4. MVRV Z-Score juga masih di 1,18, artinya jauh dari zona euforia. Lalu, NUPL sekarang di area 38%. Ini ciri khas market lagi bingung, belum siap masuk fase manik atau fear total. Semua indikator ini membuat siklus utama masih cenderung di tengah-tengah. Untuk Bitcoin versus USDT, harga terbaru ada di sekitar $91.400. Saat ini, Bitcoin diperdagangkan dekat upper Bollinger Band di time frame 4 jam. Barusan bentuk bearish pin bar, tanda tekanan jual mulai muncul. Resisten kuat di area 92.100, di mana beberapa kali harga gagal tembus. Sementara area support ada di 90.000, 89.000, dan 88.000. Skenario utama,
Kalau tekanan jual bertahan, kemungkinan Bitcoin bakal menguji support-support tadi. Tapi kalau gagal breakdown dan kuat balik naik di atas 92.000, ada peluang market kembali cari momentum bullish. Kondisi market masih sangat sensitif di level psikologis seperti ini. Beralih ke Ethereum versus USDT, harga terbaru ada di sekitar $3.153. ETH juga mendekati upper Bollinger Band dan RSI 7 sangat overbought, bahkan tembus 98, tanda ekstensi harga yang sudah sangat tinggi. Beberapa candle terakhir menunjukkan lower highs, mengindikasikan kelemahan mulai terasa. Area resistance kunci ada di 3.165, sedangkan support terdekat di 3.100, 3.050, dan 2.986. Skenario utama, kalau harga gagal bertahan di atas 3.100, potensi koreksi bisa terjadi sampai ke support-support tadi. Tapi jika sekali lagi mampu breakout di atas 3.165, sentimen bullish bisa kembali ambil alih. Untuk BNB versus USDT, harga terakhir ada di sekitar $420. Saat ini, BNB berada di dekat upper Bollinger Band time frame 4 jam, dan indikator RSI 7 sudah tembus zona overbought di kisaran 79. Harga juga sempat reject dari upper BB, dan sekarang berada di bawah VWAP level 0,14425. Area resistance utama sekitar 0,1455, sedangkan support berada di 0,141, 0,1385, dan 0,135. Skenario utama, tekanan jual dari zona overbought bisa membawa harga turun ke area support-support tadi. Tapi kalau ternyata buyers kuat dan bisa dorong harga kembali ke atas upper BB, peluang reversal tetap terbuka. Untuk Solana versus USDT, harga terakhir terpantau di sekitar $133,2. SOL saat ini berada di area upper Bollinger Band harian, sudah sempat reject dari resisten 134,8. RSI 7 masih sangat overbought di 82, menandakan momentum cenderung melemah. Candle 4 jam juga mulai formasi lower highs, tanda seller mulai menekan. Subur terdekat ada di 131,5, lalu 129,8, dan 127,3. Skenario utama masih koreksi, tapi selama belum breakdown support-support tadi, peluang rebound teknikal tetap terbuka. Untuk XRP versus USDT, harga terbaru sekitar $2.014. XRP juga sudah kembali melampaui upper Bollinger Band di time frame 4 jam, dan RSI 7 menyentuh 81, sangat overbought. Candle terakhir nunjukin rejection tipis dari area $2.031, dengan harga sempat jatuh di bawah VWAP. Area support penting ada di $1.985, $1.955, dan $1.900. Kalau tekanan jual masih dominan, potensi turun ke support-support ini cukup besar. Tapi selama range support bertahan, peluang pemantulan teknikal masih tetap ada. Untuk Dogecoin versus USDT, harga terakhir sekitar 0,1435. Doge diperdagangkan di dekat upper Bollinger Band time frame 4 jam. RSI 7 juga sudah sangat tinggi di sekitar 79. Harga sudah reject dari area 0,1455. Support utama ada di 0,141, 0,1385, dan 0,135. Skenario utama, tekanan jual dari zona overbought bisa mendorong Doge ke support-support tadi. Tapi kalau buyers masih mampu pertahankan harga di atas upper BB, peluang reversal atau sideway tetap terbuka. Semua analisa yang kita bahas hari ini hanya untuk edukasi dan bukan ajakan beli atau jual. Selalu tanggung jawab atas keputusan sendiri dan kelola risiko sebaik mungkin. Sampai jumpa di update berikutnya.